salam sejahtera, dan semoga pada kelas yang hari ini teman-teman masih tetap semangat, walaupun yang semalam ada mungkin yang minus ataupun ada yang plus, ya, artinya ada yang profit ataupun ada yang negatif bahkan rugi, tapi nggak begitu masalah karena memang itulah mekanisme spot market. Jadi teman-teman harus siap semuanya, artinya siap rugi dan siap untung, ya. Jadi pada kelas siang hari ini saya akan membahas news pada tanggal 29 Juli 2021 yang terjadi pada tanggal 29, ya. Jadi teman-teman mungkin supaya tidak salah paham, kita lakukan evaluasi, ya. Kita kaji ulang kenapa kok kita bisa melakukan kesalahan, ya. Saya pertama-tama akan mengingatkan, ya. Saya pun mungkin kejadiannya sama, dalam artian tapi saya tertib dalam melakukan trading, ya. Ini saya dari sore, evaluasi sore hari saya sudah menyampaikan bahwa R2 di 1822, 32, 18 sampai 1826 ini akan ada kemungkinan terjadi reversal, tetapi juga ada kemungkinan untuk terjadi breakout. Nah, saya dari awal sore saya sudah menyampaikan saya sell terlebih dahulu di posisi 1822. Saya sell terlebih dahulu di sini. Saya melakukan sell, ya kan. Setelah saya melakukan sell, maka saya floating. Ya, saya floating, floating, dan kemudian saya dari floating ini, saya dari 500 pip, ya, 500 pip dan saya floating, saya tungguin, saya di atas 500 pip, saya berada di atas ini, saya sell lagi di sini, saya sell lagi, ya. Jadi saya melakukan sell lagi, averaging sell. Jadi posisi di sini saya yang bawah ini saya sell 0,25. Saya di sini 0,25 saya masuk. 0,15, maaf. 0,15 ya. Karena saya sudah floating ketinggalan, maka saya harus menyelamatkan dalam posisi satu candle, saya harus selamat. Jelas ini tidak ada penurunan, karena kalau dia ditutup dari warna hijau di sini, maka saya tidak ada kemungkinan untuk turun ke bawah lagi, masih jauh. Ya kan? Maka di sini saya 500 pip, saya langsung berusaha untuk melakukan tindakan penyelamatan. Saya masuk di sini itu 0,35. 0,35. Saya melakukan averaging di sini 0,35. Jadi begitu ini turun sedikit koreksi, ini langsung saya tutup bareng-bareng, artinya saya tutup semuanya. Karena ini memang kebiasaan saya main pada posisi hanya satu candle. Ya, ini kalau teman-teman yang punya mindset swing mungkin berbeda. Kalau saya selalu hanya scalper satu candle saja, ya satu, saya akan selesaikan. Kalau misalnya seandainya ini berbalik ke atas lagi, saya akan cut loss. Saya akan melakukan cut loss. Atau kalau mungkin margin level saya masih kuat, saya akan nunggu lagi di 500 pip lagi, saya di atasnya 500 pip lagi, saya pasti masuk lagi. Karena ini saya sudah larut malam karena kecapean menunggu, akhirnya saya tidak entry di ini. Saya hanya mengamati perkiraan saya. Jadi walaupun saya tidak main, saya tetap melihat gerakan dari pola candle dan akumulasi candlenya. Ya, oke, ini dari evaluasi semalam. Jadi kalau teman-teman main di garis biru ini, itu banyak selamatnya sebetulnya. Tetapi ingat, jangan serakah. Saya sudah berkali-kali mengatakan jangan serakah. Ya, 100 pip angkat. 100 pip itu artinya begini loh. Ini dari tarikan garis ini, ya, ini ke bawah. Ini ada angka yang di tengah-tengah.
itu ada 302 yang di tengah-tengah ini. Nah, 300-an itu yang 4 garis miring 309 garis miring 1825.18. Itu kalau di JSS 75 itu disebutnya PIP. Jadi yang tengah-tengah angkanya ini ya, yang saya tunjuk di sini. Perhatikan ya, teman-teman, diperhatikan. Jadi begitu ini saya profit, ini saya cut close dua-duanya. Saya cut profit, saya cut dua-duanya. Saya tidak pernah bermain itu terlalu panjang-panjang menunggu, saya itu kurang begitu senang. Kalau memang benar-benar sudah confirm, saya baru mau masuk untuk nahan minimal 1 atau 2 candle di H1. Itu pun sama ketemunya. Kalau di sini saya ketika saya melakukan sell di sini, ya kan, kemudian saya di atasnya sini, kalau dia 1 candle tutup tebal di sini, saya akan cut loss dua-duanya atau saya tambah averaging lagi 1 kali lagi, misalnya di area sini misalnya. Misalnya 0,85 86 misalnya. Per 500 pip itu saya pasti entry. Saya pasti akan entry averaging. Karena saya menghafal karakteristik XAUUSD. Jadi kalau teman-teman di jereng di sini, usahakan posisinya itu menjereng itu sampai 10 kali. Jadi diberi jarak, jangan rapat. Atau misalnya yang punya kayak Pak Budi. Nah, kenapa nih Pak Budi itu kok bisa profit? Yang lainnya kok bisa minus? Nah, disinilah. Karena begitu dia entry di tengah-tengah sini, ini dia sell. Kemudian 350 lagi, dia sell. 350 lagi, dia sell. Begitu selesai, dia tutup semuanya. Bareng. Tiga-tiganya. Karena ditutup warna hijau. Makanya saya katakan, ilmu pola candle-nya itu harus bagus. Kenapa? Jadi teman-teman ingat, kita hitung dari akumulasi candle. 1, 2, 3, 4 warna hijau. Dominasi hijau di 4. 1, 2, 3, 4 warna hijau. 1, 2, 3, 4 warna hijau. Ya kan? Karena ini berada di resisten R2-nya, maka kita lakukan test lot di sini. Sell. Ya. Ini teman-teman buat pelajaran. Jadi ketika close candle ini satu misalnya kita blok ya biar agak lebih jelas. Ini kan 4 candle. Ini juga 4 candle. Artinya 4 candle di sini teman-teman boleh melihat dari sisi dari H4-nya juga boleh. Sama saja. Ini saya menggambarkan biar jelas, nggak lari-lari dari areanya. Nah, begitu ini 4 candle ini berwarna hijau akumulasinya, ya kan, teman-teman ikut buy. Kalau kita menggunakan entry akumulasi candle, follow the trend. Kalau akumulasi candle itu pasti follow trend. Ya. Begitu ini ditutup warna hijau, ini hijau 1, ya kan, kemudian hijau 2, ya apa merah. Maka kita urungkan niat kita untuk melakukan buy. Nah, setelah ini hijau 1, ada yang kemarin Mbak Rina itu dia buy di sini. Dia menggunakan teknik akumulasi pola candle. Ya boleh-boleh aja. Begitu dia profit 100 pip di sini, dia itu di close. 100 pip dia close langsung. Terus begitu close, ini tutup, dia sell di sini. Nah, dia beruntung. Karena setelah sell di sini dia ada profit 100 pip juga. Itu. Jadi, nah begitu dia muncul ini, dia sempat ketinggalan di sini, maka dia selamat sampai di sini. Ya. Jadi dari sini dia ngambil 500 pip, ya. Dia sell kan, dia naik ke atas sini 500 pip baru dia naik lagi. Untungnya dia selamatnya di sini, tapi dia nungguin sampai pagi. Makanya saya bilang, kalau sudah jam 10 malam, sudahlah berhenti. Nggak usah dilanjutkan. Hari esok itu masih ada. Candle ini nggak akan pernah tutup. Ya, jadi
kecuali libur Natal. Libur Natal itu dia tutup. Jadi jangan dipaksakan, nanti akan mengganggu psikologi teman-teman. Akan mengganggu psikologi teman-teman. Jadi ingat, jadi setiap close candle H1 baru teman-teman itu membaca, bukan candle H1 itu berjalan. Ya, sekali lagi, close H1 candle baru dibaca, H1 candle dibaca. Misal seperti ini nih, sekarang yang sedang terjadi. Ini pertama warna hijau, kemudian warna hijau, ya, 2 candle. Kalau seandainya kita ketinggalan di sini, kita buy, lakukan averaging seperti yang dilakukan Pak Budi semalam. Dia menggunakan 350 pip. Saya waktu itu menyarankan kalau malam di atas jam 8 gunakan 500 pip jaraknya untuk averaging. Ya. Jadi jangan terlalu pendek. Kalau siang hari boleh. Nah, kalau misalnya pagi hari ini sampai siang itu bisa 350 pip. Jadi setiap ini misalnya ini buy, di sini buy. Ini coba. Tunggu 350 pip dari sini, dihitung dari sini jaraknya. Setelah 350 pip, ya teman-teman ini baru masuk nanti. Ya. Baru masuk lagi di sini. Itu biasanya dia berbalik ke atas dulu. Ya antara 300-350 pip lah, teman-teman masuk dulu. Tapi kalau siang hari jam 2 ke atas itu sebaiknya 350 aja. Jadi di sini buy lagi teman-teman. Teman-teman buy lagi di sini. Kalau misalnya sekarang ini ada yang floating minus, misalnya kayak Mbak Rina kenapa dia floating? Karena dia senangnya follow the trend. Maka ketika dia ada hijau-hijau 2 di sini, pasti dia akan melangkah buy. Nah, begitu floating, dia turun ke bawah sini, nggak usah keder, tungguin saja. Kalau nggak mau nungguin, ditarik saja antara 300-350, tarik dari garis entry kita pertama. Di sini taruh buy limit. Sekalian sama stop loss-nya, sama itunya. Jadi kalau memang money manajemennya itu main lot aman, ya nggak usah pakai stop loss, nggak apa-apa. Tapi tetap dipantau, 1 jam dipantau, 1 jam dipantau. Ya. Jadi untuk pasar evaluasi pada tanggal 29 Juli itu sebetulnya tidak terlalu berbahaya ini pasarnya. Kalau menurut saya, cuman karena teman-teman itu banyak yang kesasar mempersepsikan atau mungkin sudah ketinggalan di bawah sini selnya. Itu sudah ketinggalan di 18.11, 18.14 ini sudah ketinggalan sel, maka dia keder, dia nggak bisa berpikir. Ya kan? Kalau di sini dia ketinggalannya di sini, ya kan? Dia 500 pip melakukan averaging, 500 pip averaging itu pasti kejemput. Ya, ini buat perhatian dan buat tambahan ilmu. Maka evaluasi ini penting sekali. Ya, buat kajian teman-teman semuanya, dan semoga teman-teman setiap nanti ada berita, kalau teman-teman nggak entry ataupun entry, kesalahan itu hal yang biasa karena dia adalah guru kita yang paling berharga. Setelah itu teman-teman kaji dan catat salah teman-teman itu ada di mana. Karena apa? Biasanya kalau trading pemula itu karena dia tidak punya batasan cut loss yang kuat, maka dia grogi. Maunya untung tapi nggak mau rugi. Kalau memang pasarnya itu sudah berbalik kuat, apalagi sampai 3 candle di H1, sudah cut loss. Kalau memang lotnya kebesaran. Tapi kalau lotnya masih bisa diperbaiki, ya kan? Atau masih bisa melakukan energi untuk averaging, ya averaging saja, nggak apa-apa. Toh kita didiamkan, ya floatingnya lama. Kalau nggak di average, takutnya Pak, kalau di averaging nanti naik lagi. Kalau naik lagi, cut loss semuanya. Ya, teman-teman harus punya batasan teknikal. Misalnya teman-teman melakukan cut loss itu setelah 1 candle atau candle H1 close atau candle H4 close. Ya, kalau candle H4 close, otomatis teman-teman mempunyai jarak yang berbeda. Kalau saya sekitar 250 pip, saya akan masuk.
Tapi kalau pasarnya cepat, tapi kalau pasarnya lambat, saya akan menggunakan 500 pip. Karena nggak mungkin kalau pasar lambat itu cepat berbalik, itu nggak mungkin. Makanya saya menyadari. Nah, makanya ada materi khusus yang membedakan spot market. Jadi market yang kayak apa kita melakukan entry, dan kalau kita pasar berbalik, kita akan melakukan apa? Itu yang jauh lebih penting. Jadi kita selalu berpikir risknya. Jadi jangan profitnya dulu, resikonya dulu yang didahulukan, kemudian kita kelola dengan baik. Maka teman-teman akan sukses. Jadi kalau teman-teman masih punya mindset trading yang dipikir hanya profit, giliran floating didiami, tapi giliran profit warna biru aja cepat-cepat di close. Nah, ini akan jadi masalah. Ya. Tapi nggak apa-apa, inilah yang namanya proses belajar. Makanya saya mengingatkan kepada teman-teman, saya suruh menggunakan demo terlebih dahulu untuk melakukan uji kemampuan. Tapi teman-teman tidak maunya main USD, ya monggo silahkan, nggak apa-apa. Asalkan jangan sampai ngedrop, jangan sampai patah semangat. Semuanya orang sukses itu ada prosesnya. Ya, proses itulah yang berharga. Oke ya. Untuk evaluasi yang singkat ini saya cukupkan dulu. Nanti sore kita ketemu lagi pada sesi evaluasi pasar pada tanggal 30 Juli. Terima kasih.